Perkenalkan, nama saya Elfrida Pasaribu, NIM 1930 1090 1006. Di sini saya akan menjelaskan tentang interpretasi data cuaca Kabupaten Barito Selatan. Perubahan iklim memiliki dampak yang sangat signifikan di bumi. Selama beberapa dekade terakhir, perubahan iklim banyak menjadi isu ataupun agenda perbincangan di seluruh dunia. Perubahan iklim merupakan fenomena perubahan pola iklim yang memiliki pengaruh terhadap perubahan pola cuaca di suatu daerah dalam jangka yang tidak tentu. Dampak perubahan iklim di beberapa daerah berbeda-beda. Hal ini dikarenakan posisi geografis dan kondisi keikliman pada skala lokal. Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas pola perubahan iklim pada daerah Kabupaten Barito Selatan, di mana data-data yang sudah dikumpulkan dan diolah akan diinterpretasikan dengan masing-masing parameter cuaca. Nah, di sini saya akan menjelaskan dampak pengaruh curah hujan. Di sini ada grafik rata-rata curah hujan Kabupaten Barito Selatan, yaitu mulai tahun 2010 sampai tahun 2020. Di sini ada data mulai dari bulan Januari sampai bulan Desember setiap tahunnya. Mulai tahun 2010 sampai 2020. Nah, dari grafik di atas dapat dilihat bahwa curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November 2016 sebesar 26,41 mm dan terendah pada bulan September 2015 sebesar 0,5 mm. Dapat kita lihat grafiknya. Curah hujan tertinggi itu terletak pada bulan November, yaitu ini 2014, dan terendah di bulan September 2015. Peningkatan curah hujan ini menyebabkan nilai tukar usaha rumah tangga atau NTUP di Barito Selatan dan nilai indeks konsumsi rumah tangga mengalami deflasi sekitar 0,23% sampai 0,65%. Hal ini disebabkan oleh menurunnya indeks harga kelompok bahan makanan, yaitu 1,56%. Penurunan di sekitar perkebunan ini disebabkan oleh tingginya peningkatan hujan di bulan tersebut daripada bulan sebelumnya. Hal ini berbanding terbalik dengan sektor perikanan yang mengalami peningkatan sebesar 10,56% pada bulan tersebut atau BPS Barsel 2016. Di bulan Juli 2015 juga curah hujan mengalami peningkatan, namun tidak sebanyak bulan November di tahun 2016. Jika dilihat di tahun 2017, curah hujan hampir merata di setiap bulannya. Dapat kita lihat tahun 2017, yaitu grafik yang berwarna merah ini. Curah hujannya hampir merata. Tidak terjadi gelombang ataupun naik turunnya curah hujan. Kemudian kita masuk ke pengaruh kelembapan pada tanaman. Di sini ada grafik rata-rata kelembapan Kabupaten Barito Selatan tahun 2010 sampai 2020. Nah, dari grafik di atas dapat dilihat bahwa kelembapan tertinggi terjadi pada bulan Juli 2020. Dapat kita lihat di sini pada bulan Juli 2020, yaitu grafik berwarna biru. Nah, yaitu sekitar 89,74%, dan yang terendah yaitu pada bulan Agustus 2015 sekitar 79,9%. Di sini grafik terendahnya yaitu pada bulan Agustus 2015. Akibat pengaruh kelembapan pada tanaman ini pada bulan Juli 2010, maka memiliki dampak dari berbagai sektor. Dilihat dari 5 sektor, yaitu 3 subsektor mengalami kenaikan atau NTP, yaitu subsektor tanaman pangan naik sebesar 2,82%, subsektor hortikultura naik sebesar 1,91%, dan subsektor perikanan naik sebesar 0,34%. Sedangkan subsektor tanaman perkebunan rakyat atau TPR turun sebesar 0,72%
dan subsektor peternakan turun sebesar 0,20%. Perubahan indeks konsumsi rumah tangga atau KRT mencerminkan angka inflasi atau deflasi pada wilayah pedesaan. Pada Juni 2010 terjadi kenaikan sebesar 0,9%. Kenaikan ini disebabkan karena ada beberapa kelompok mengalami perubahan, yaitu kelompok bahan makanan naik 0,70%, kelompok perumahan naik 0,76%, kelompok sandang naik 0,51%, kelompok kesehatan naik 0,11%, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga 0,03%, dan kelompok transportasi dan komunikasi 0,47%, sedangkan kelompok makan jadi turun 0,19%. Nah, sekarang kita masuk pengaruh kecepatan angin. Di sini ada grafik pengaruh rata-rata kecepatan angin Kabupaten Barito Selatan tahun 2010 sampai 2020. Dari grafik dapat kita lihat bahwa kecepatan angin tertinggi terdapat pada bulan Februari, yaitu 2010, sekitar 3,43 meter per sekon, dan kecepatan angin terendah terdapat pada bulan Juni 2019, yaitu sekitar 0,73 meter per sekon. Dapat kita lihat pada grafik bahwa kecepatan anginnya tertinggi terdapat pada bulan Februari di sini 2010 pada grafik biru, dan kecepatan angin terendah terdapat pada bulan Juni 2019. Bulan Juni 2019 ini. Nah, sebagai daerah yang beriklim tropis, wilayah Kabupaten Barito Selatan udaranya relatif panas, yaitu siang hari mencapai sekitar 34 derajat Celcius dan malam hari sekitar 20 derajat Celcius. Arah anginnya yang sering terjadi yaitu ke arah utara. Sebagian besar wilayah Kabupaten Barito Selatan merupakan daerah pedataran rendah dengan topografi praktis datar. Pada sektor tengah akan dijumpai perbukitan dengan variasi topografi dari landai sampai miring. Dengan pola intensitas kemiringan yang meningkat ke arah utara, sektor utara merupakan rangkaian pegunungan dengan dominasi fotografi curam. Bagian wilayah ini memanjang dari barat daya ke timur. Nah, kita lanjut. Kita lihat di sini informasi untuk pengembangan wilayah meliputi potensi kesuburan tanah, bahan tambang, air tanah, daya dukung, dan kerawang fisik. Berdasarkan informasi bantuan potensi kesuburan tanah di Kabupaten Barito Selatan tidak tinggi. Penyebaran informasi bantuannya terdiri dari aluvium, endapan sungai dan laut, juga wilayah berawa dan bergambut. Kita lanjut, kita next aja. Di sini kita jelaskan tentang pengaruh lama penyinaran matahari. Di sini ada grafik rata-rata lama penyinaran matahari Kabupaten Barito Selatan. Grafiknya yaitu mulai tahun 2010 sampai 2020, yaitu dimulai dari bulan Juni sampai bulan Desember setiap bulannya, dan setiap tahunnya memiliki grafiknya yang berbeda-beda. Dari grafik di atas dapat kita lihat bahwa lamanya penyinaran matahari tertinggi terdapat pada bulan Juli 2015. Di sini grafik warna hijau sekitar 5,99%, 5,99 jam, dan yang terendah terdapat pada bulan September 2015 sekitar 0,21 jam. Akibat dari lamanya penyinaran matahari tersebut, maka memiliki dampak terhadap pertumbuhan tanaman. Dilihat dari produksi tanaman seperti padi, jagung, dan kedelai. Mari kita lihat di sini ada produksi padi tanah tahun 2015, yaitu angka ramalan 1, diperkirakan sebesar 951 ton gabah kering. Giling atau GKG naik sekitar 744 ton, yaitu 17,27% dibanding produksi tahun 2014 atau angka tetap yang sebesar 838.207 ton. Produksi jagung tahun 2015 angka ramalan 1 diperkirakan sebesar
9.383 ton, pipilen kering naik 1.245 ton atau 95 atau 15,30%. Dibandingkan produksi tahun 2014, angkanya tetap. Nah, yang sebesar 8.138 ton produksi kedelai tahun 2015 atau angka ramalan satunya diperkirakan sebesar 2.071 ton biji kering, naik 674 ton atau 48,25% dibanding produksi tahun sekitar 2014 atau angka tetap yang sebesar 1.397 ton. Pada tahun 2015, lama penyinaran matahari tidak stabil. Di Kalimantan, potensi lama penyinaran yang cukup baik atau yang stabil adalah sekitar 4-4,45 jam. Lama penyinaran yang cukup stabil terjadi pada bulan 2012. Dapat kita lihat pada grafiknya grafik yang stabil penyinaran mataharinya yaitu terdapat pada tahun 2012. Itu grafik yang berwarna abu-abu. Nah, kita lanjut. Pengaruh temperatur cuaca. Rata-rata temperatur atau Kabupaten Barito Selatan tahun 2010 sampai 2020. Di sini ada grafik rata-rata temperatur Kabupaten Barito Selatan, yaitu mulai dari bulan Juni sampai bulan Desember setiap tahun, yaitu mulai dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa temperatur cuaca yang tertinggi terjadi pada bulan Mei 2016. Di sini bulan Mei 2016 sebesar 28,25 dan terendah pada bulan Juli 2010 sebesar 26,1. Peningkatan temperatur cuaca ini menyebabkan pada Mei 2016 terjadi inflasi sebesar 0,41% dan nilai tukar petani atau NTP Provinsi Kalimantan Tengah selama Mei 2016 sebesar 97,73%, naik menjadi 0,83% dibandingkan NTP bulan April 2016. Hal ini disebabkan oleh kenaikan NTP subsektor yakni tanaman perkebunan rakyat sebesar 1,98%, hortikultura 0,60%, dan tanaman pangan 0,52%. Dapat kita lihat selanjutnya di sini, subsektor peternakan dan perikanan mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,39% dan 0,31%. Sedangkan penurunan pada subsektor peternakan disebabkan oleh kenaikan perolehan petani subkelompok ternak sebesar 1,81%. Dan unggas sebesar 0,29%, subsektor perikanan mengalami penurunan sebesar 0,3%. Sekian yang bisa saya jelaskan tentang interpretasi data cuaca Kabupaten Barito Selatan. Saya ucapkan terima kasih.